di era Gus Dur dan pasca Gus Dur, Habib itu mulai berani dengan kemunculan sosok Rizik Syihab yang membahayakan. Kayak kembali di zaman kolonial, Mas. Seperti Utsman bin Yahya itu kan jadi kebanggaan Habib di era kolonial, Mas. Tapi di era Pak Harto nggak berani, karena Pak Harto tegasnya luar biasa. Tapi pasca Pak Harto, justru orang-orang yang cenderung merusak negara dan sistem sosial keberagamaan. Kita sampai detik ini kan nggak mempermasalahkan Rizik Syihab itu bisa baca kitab atau tidak, kan nggak mempermasalahkan itu, Mas. Iya, iya. Sama halnya di zaman kolonial kita juga nggak mempermasalahkan Utsman bin Yahya itu bisa baca kitab atau tidak. Yang kita permasalahkan kan kesediaan menjadi antek Belandanya itu kan yang sangat merugikan. Sama Rizik Syihab itu kan kita nggak mempermasalahkan dia itu alim atau tidak alim. Nah, tapi keberadaannya itu sangat meresahkan. Sebenarnya kalau Habib Pak Alwi itu jujur, sebenarnya juga dirugikan dengan kehadiran Rizik Syihab sebenarnya. Tidak hanya bangsa Indonesia sebenarnya. Kepada Yai Tamam, gimana ini Yai? Apa bahayanya ini Yai? Dipersilakan Yai. Baik, makasih Mas Rifki. Jadi obat tersendiri di saat posisi agak kurang sehat. Diajak podcast seperti olahraga nalar ini, Mas ini. Tapi setidaknya saya mau feedback ke belakang sebentar, Mas. Sebelum meneruskan istilah bahaya yang disampaikan oleh Mas Rifki. Kalau dulu itu enak, Mas. Di zaman Gus Dur saya teringat keterlibatan Habib itu betul-betul berkualitas. Seperti Alwi Syihab, itu kan sosok yang luar biasa, berkualitas banget itu, Mas. Beliau sebagai seorang ilmuwan, intelektual, sekaligus seorang yang betul-betul memiliki perspektif moderasi keberagamaan yang luar biasa. Di zaman Pak Harto ada Ali Alatas, saya kira bagus itu untuk diplomasi luar negerinya. Dan di era Pak Soeharto, Habib kan memang low profile dan bahkan cenderung mendukung pergerakan para kiai. Habib itu kan cenderung jadi iklannya para kiai, mensupport di zaman Pak Harto itu. Bahkan mereka lebih baik tidak mengakui Habib yang tidak populis di negeri ini daripada mengakui. Seperti Aidit itu kan mereka nggak mau ngakui untuk membangun citra Habib itu, Mas. Tapi begitu era reformasi, pasca Gus Dur, muncul Habib Rizik, di era Gus Dur dan pasca Gus Dur, Habib itu mulai berani dengan kemunculan sosok Rizik Syihab yang membahayakan untuk diakui, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri para habaib. Dulu bilang ikon gitu ya. Menjadi ikon. Orde Baru para habaib muncul tokoh seperti Aidit itu mereka sembunyikan. Tapi di era Habib Rizik itu malah menjadi kebanggaan. Kayak kembali di zaman kolonial, Mas. Seperti Utsman bin Yahya itu kan jadi kebanggaan Habib di era kolonial, Mas. Tapi di era Pak Harto nggak berani, karena Pak Harto tegasnya luar biasa. Tapi pasca Pak Harto, justru orang-orang yang cenderung merusak negara dan sistem sosial keberagamaan sebelum dan setelah Pak Harto itu malah menjadi kebanggaan, menjadi ikon seperti Rizik Syihab. Tadi saya melihat nggak sengaja itu, Mas, buka YouTube, Buya Qurtubi muji-muji Rizik Syihab itu orang alim. Kalau orang mengatakan Rizik Syihab itu tidak bisa agama, itu malah dia tidak bisa, dia yang patut dipertanyakan. Nah, gitu. Kita sampai detik ini kan nggak mempermasalahkan Rizik Syihab itu bisa baca kitab atau tidak, kan nggak mempermasalahkan itu, Mas. Iya. Sama halnya di zaman kolonial kita juga nggak mempermasalahkan Utsman bin Yahya itu bisa baca kitab atau tidak. Yang kita permasalahkan kan kesediaan menjadi antek Belandanya itu kan yang sangat merugikan.
Sama, Rizik Syihab itu kan kita nggak mempermasalahkan dia itu alim atau tidak alim. Nah, tapi keberadaannya itu sangat meresahkan. Sebenarnya kalau Habib Habib Pak Alwi itu jujur, sebenarnya juga dirugikan dengan kehadiran Rizik Syihab sebenarnya. Tidak hanya bangsa Indonesia sebenarnya. Tapi karena mereka menikmati kayak genetik turun-temurun, orang seperti Rizik itu jadi pahlawan, seperti orang zaman Utsman bin Yahya itu pahlawan bagi mereka. Ya akhirnya dengan kehadiran Rizik Syihab itu kayak aura baru, euforia baru seperti hadirnya sosok Utsman bin Yahya di era kolonial. Jadi mereka kayak menjadikan Rizik Syihab sebagai ikon klan Pak Alwi, sebagai imam besar. Dan meskipun Robitoh tidak mengakui secara publik terkait dengan visi misi Rizik Syihab, tapi nyatanya dalam debat Robitoh yang merepresentasikan juga orangnya Rizik Syihab semua juga akhirnya kan Mas. Iya, betul. Ya Hanif, Alatas dan lain sebagainya. Dan latar belakang komunitas FPI sangat kuat. Nah, praktis itu juga didukung oleh Habib-habib yang lembut-lembut. Semuanya itu menampakkan peran berbangsa dan bernegaranya itu sangat transaksional, Mas, istilah saya itu. Rizik Syihab juga sangat transaksional. Yang lembut-lembut juga sangat transaksional. Dan dilalahnya kok saya lihat itu euforianya pada sistem politik, glorifikasi. Tampilan di kanan kiri Habib Lutfi bin Yahya itu kan glorifikasi semua, Mas. Di kanan kiri Rizik Syihab itu glorifikasi semua. Sehingga sistem glorifikasi itu menjadi subur karena antara Habib dan Muhyiddin itu bersatu sedemikian hingga untuk menghidupkan suasana-suasana yang bersifat glorifikasi itu, Mas. Yang mengunggul-unggulkan, melebih-lebihkan, dan semuanya itu sangat politis semuanya. Sehingga sistem keberagamaan itu menjadi satu instrumen untuk gerakan politik dan kuasa agama melalui status yang mereka akukan secara publik sebagai cucu Nabi. Dan alhamdulillahnya ada tesis Kiai Imad, sehingga semuanya jadi nggak ada kekuatan yang dulunya kelihatan berwibawa, begitu ada tesis Kiai Imad jadi nampak kata masyarakat itu. Banyak yang bilang sama saya, Mas, setelah ada tesis Kiai Imad, saya melihat Habib kok nggak berwibawa lagi ya, begitu, Mas. Beda dengan sebelum tesis Kiai Imad. Begitu melihat Habib itu kayak melihat suasana haibah kewibawaan yang tinggi gitu. Tapi setelah ada tesis Kiai Imad kayak runtuh semua suasana. Saya jawab itu karena mindset aja kalian, dia bilang gitu. Mindset yang terbangun dengan kondisi dan keadaan. Lah, saya juga membaca pertanyaan saya bagaimana ketika kondisi Habib yang nampak secara publik di negeri ini, yang semuanya lebih mengedepankan pada arogansi, sikap jumawa, dan auranya itu aura Rizik Syihab semuanya, tampilannya itu, Mas. Yang lembut pun auranya juga aura suasana kehendak kuasa agama yang ingin ditampilkan untuk untuk keuntungan pribadi secara sosial politik itu, Mas. Itu kalau dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo mendatang, itu sangat membahayakan, karena jatuhnya itu pada suasana-suasana glorifikasi. Paling tidak kalau Pak Prabowo mempertimbangkan diskursus nasab ini dilatar belakangi dengan kondisi Habib yang euforia kuasa politiknya sangat tinggi dan sistem kelas yang sangat kuat. Ini bukan saya loh, Mas, yang mengatakan kelas, mereka sendiri yang mengatakan kelas itu. Ketika kita menyebut saya orang Jawa, Habib orang Yaman, itu sebenarnya kan biasa. Jadi yang dikatakan rasis itu kan sebenarnya karena menjadikan sistem kesukuan itu dalam suasana kelas unggul yang kemudian merendahkan kelas atau suku yang lain sebagai kelas terendah. Rasis itu kan di situ itu, Mas. Kalau hanya sekedar membedakan asal dari mana, daerah mana, itu kan biasa. Hablu grup G Yahudi, hablu grup C Quraisy, itu kan biasa sebenarnya, Mas. Karena itu kan identifikasi sebagai hablu grup dan dominasi
dominasi ininya, dominasi migrasinya, migrasi. asal-usulnya, kan enggak apa-apa itu. Tapi yang menjadi persoalan yang dikatakan rasis itu kan kalau sudah menciptakan kelas. Nah, di Indonesia ini, Habib ini kan sudah menciptakan kelas, nampak menciptakan kelas. Bukan saya yang mengatakan, ini realitas. Nah, mereka itu menciptakan kelas. Nah, sekarang ini di Indonesia sedang terjadi diskursus atau perdebatan antara masyarakat pribumi dengan imigran Yaman yang sedang menciptakan kelas. Ini kan baru sensitif Ba'alwi lah saya katakan begitu. Nah, di tengah suasana sensitif Ba'alwi ini, kemudian Pak Prabowo mengambil menteri atau wakil menteri dari Ba'alwi, itu kan nanti jadi persoalan, Mas. Termasuk muhibbinnya. Sehingga saya berharap menteri maupun wakil menteri itu enggak ada hubungannya dengan Ba'alwi atau muhibbin. Betul-betul yang paling tidak memiliki 4 kecerdasan lah, Mas. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kemudian kecerdasan sikap. Nah, Habib-habib yang nampak selama ini kan paling tidak di ruang publik. Saya tidak membahas Habib yang di luar ruang publik loh, Mas. Saya ini membahas Habib yang tampil secara publik dalam diskursus nasab. Sehingga kalau ada Habib yang tidak tampil secara publik di ruang diskursus nasab ini, tidak menjadi pembahasan saya. Ini saya disclaimer dulu, Mas. Jadi biar jelas. Nah, yang saya bicarakan ini adalah Habib yang nampak secara publik dalam diskursus nasab. Dan rata-rata di antara Habib-habib yang nampak secara publik ini adalah orang-orang yang memiliki jaringan politik kuat dengan Prabowo. Bisa saja itu sah dalam konteks politik. Toh Habib juga sebagai warga negara Indonesia. Tapi kalau harus dipilih oleh Pak Prabowo, Bapak Presiden kita, menjadi menteri atau wakil menteri, itu akan berbahaya, Mas. Karena ruang publik yang telah mereka isi selama ini, itu kan diisi dengan sikap-sikap yang menampakkan mereka itu tidak memiliki kecerdasan emosional, Mas. Temperamental semua. Ya. Boleh saya masuk? Boleh, Mas. Boleh, Mas. Dan publik sudah melihat bahwa nasionalisme mereka sangat diragukan, bahkan tidak ada nasionalisme mereka. Iya, itu nampak lagu-lagu Ya Tarim itu sangat kuat. Dan pemalsuan makam misalnya, pemalsuan sejarah, NU, Jatman, pemalsuan bangsa, itu kan ancaman bagi eksistensi negara dan bangsa Indonesia. Kalau mereka punya nasionalisme, tentu mereka tidak akan melakukan itu. Dan mereka yang diam, Habib-habib yang diam tentu akan bersikap menghalangi atau membatalkan atau mengklarifikasi karena mereka juga merasa tersakiti atau merasa terancam sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Tapi faktanya kan mereka tidak melakukan apa-apa, yang diam itu. Mereka diam, artinya nggak melakukan pencegahan, Mas. Nggak melakukan pencegahan, artinya kan diamnya itu kan persetujuannya. Diamnya itu persetujuannya. Terlepas benar atau tidak kan butuh penelitian, Mas. Tapi paling tidak secara publik, Habib-habib itu telah menampakkan sifat yang temperamental atau yang tadi juga dikatakan oleh Mas Rifki, sama sekali tidak punya kepedulian terhadap nasionalisme, tidak malu melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Mas Rifki tadi kepada bangsa dan tidak malu kepada masyarakat, bahkan tidak malu terhadap diri sendiri. Itu kan artinya bentuk kecerdasan emosional yang sangat rendah, Mas. Kecerdasan emosinya yang sangat rendah. Emosinya itu tidak ditempatkan pada halo? Ya, lanjut ya. Mengecil, Mas. Mungkin, tapi ini di saya lancar ya? Sudah. Emosinya itu tidak ditempatkan kepada konteks yang sangat tepat. Kebutuhan emosinya itu diarahkan hanya kepada sistem glorifikasinya, Mas. Kebutuhan emosinya itu, jadi kalau meminjam istilah logika, mereka itu wishful thinking, Mas. Apa ya? Jadi kesesatan logika yang didasarkan pada mencintai, berpikir sesuai dengan apa yang dia suka, Mas. Wishful thinking ya. Berpikir yang hanya didasarkan pada apa yang dia sukai. Itu kan bagian daripada sesat logika, Mas. Nah, mereka itu kan data kayak apapun itu nggak mereka anggap. Bahkan berpikir salah pun mereka sadar, tetap mereka pertahankan karena untuk mengejar berpikir yang sesuai dengan selera itu tadi, Mas. Seleranya, ya. Sehingga data-data yang nggak tepat pun mereka ungkapkan sampai menerbitkan 500 halaman, itu kan pemaksaan daripada mengejar apa yang mereka suka sebenarnya, Mas. Lah, mulai dari Habib yang konfrontatif seperti Rizik Syihab maupun Habib yang lembut seperti Habib Lutfi bin Yahya, semuanya itu kan mengarah kepada emosi yang berhubungan dengan
klan Ba'alwi. Dan itu kalau mereka dilibatkan untuk kepemimpinan dalam konteks menteri atau wakil menteri, itu berbahaya sekali, Mas. Apa bahayanya? Bahayanya mereka itu kan sangat kuat, Mas. Sistem klannya itu rasismenya sangat kuat. Artinya bisa Mereka jadi itu kan, keputusan-keputusan mereka itu akan apa namanya ya, mementingkan klan mereka dibandingkan mementingkan kepentingan negara dan bangsa gitu ya, atau bagaimana? Iya, mereka itu sistem rasnya sangat kuat dan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang rasional untuk kepentingan umum. Orang kalau masih memegang sistem kelas dalam keluarga mereka, mengasumsikan kelas yang lain itu di bawah keluarga mereka, itu kan artinya membahayakan. Karena feodalisme itu kan berbahaya sekali, Mas. Dengan atasan mereka itu sangat hormat, dengan masyarakat yang dianggap kelas di bawah mereka itu akan ngencingi, kayak kata itu, Mas. Dan itu berbahaya. Mencari pemimpin itu jangan sampai memiliki karakter feodal. Pemimpin itu bergerak bukan karena feodalisme, bergerak karena betul-betul visi misi kemanusiaan dan peradaban, kemanusiaan dan pencerahan, Mas. Jadi berbuat baik itu bukan karena dia sedang di bawah sehingga harus berbuat baik dengan atasan. Tapi betul-betul berbuat baik itu karena totalitas kehendak untuk membebaskan dan mencerahkan. Lah, di klan Ba'alwi yang nampak secara publik itu kan sistem kelasnya sangat kuat, Mas. Menciptakan kelas itu bukan analisis saya, mereka sendiri yang mengakui bisa dilacak itu. Sepintar apapun, jangan ingin mengungguli Habib, apalagi menyamai aja nggak bisa, apalagi mengungguli gitu. Itu kan viral itu kan, Mas, pernyataan itu. Dan bagaimana mereka menganggap orang Jawa seperti celengan Semar dan lain sebagainya, merespon Muhyiddin yang tulus seperti itu, bahkan merespon pribumi secara umum yang sudah 1 abad sangat husnudzon pada mereka, itu aja mereka masih tega melakukan persekusi, merendahkan. Kalau ada orang yang mau berbicara tentang Nasab Wali Songo terus kemudian mereka underestimate, mereka anggap dajjal dan lain sebagainya. Ini kan masih barbar, Mas. Masa mau mengambil pemimpin yang masih punya jiwa barbar, Mas? Kan repot sekali. Kehusuan itu kan hanya untuk opportunity aja, Mas, untuk cari muka aja. Bukan sebagai iklan begitu ya. Iklan, bukan kehendak nyata, bukan totalitas kehendak, tapi sekedar pencitraan saja itu, Mas. Dan itu repot. Misalnya Pak Prabowo mengangkat Muhyiddin yang bernama Ustadz Miftah itu. Itu secara viral kan dia ngucek-ngucek istrinya seperti itu, Mas. Itu kan menandakan kecerdasan emosinya kan kurang stabil. Kalau kemudian jadi menteri atau wakil menteri kan ditertawakan banyak orang nanti, Mas. Misalnya. Kalau Pak Dudung tepatlah jadi menteri karena punya nasionalisme yang kuat misalnya. Siapa ya? Mohon maaf terputus. Jenderal Dudung. Oh ya, Jenderal Dudung. Itu saya pribadi setuju itu. Karena dia membuktikan berani dengan tegas bersikap terhadap sikap Rizik Syihab yang mencederai kesatuan dan keberagaman di Indonesia. Sampai para Muhyiddin nyembah-nyembah bahilunya Rizik Syihab itu. Dan itu kan Jenderal Dudung selain bertugas untuk negara kan juga menyelamatkan umat Muhyiddin biar tidak melakukan sistem penyembahan yang sangat tidak baik sebagai seorang Muslim, katakan begitu. Iya. Ada yang ingin sampaikan, Mas Rifki? Iya, apa namanya? Kalau dari pandangannya Itamam, kalau misalnya ada klan Habib Alwi atau budaknya gitu atau Muhyiddin lah, itu masuk ke pemerintahan begitu. Bagaimana masyarakat akan merespon? Ya, nanti ditertawakan orang, Mas. Kayak Gus Miftah itu, Ustadz Miftah itu. Kok jadi wakil menteri, apalagi jadi menteri misalnya. Jadi wakil menteri aja masyarakat tertawa nanti itu. Atau mengkritik tajam mungkin ya, atau bagaimana ya? Paling tidak standar umum itu orang akan mentertawakan, Mas. Dan nanti adalah kelompok-kelompok kecil yang mengkritik tajam atau menjadi permasalahan baru Pak Prabowo selaku presiden kita. Jadi jangan sembarangan memilih pemimpin. Ya, artinya ini ya apa namanya sangat besar potensinya mengancam stabilitas pemerintahan ya mungkin ya. Ya. Paling tidak pemimpin itu kan memiliki 4 kecerdasan penting, Mas. Kecerdasan spiritual, spiritualitasnya kuat lah. Punya spirit. Pemimpin itu yang bisa menghadirkan spirit dan memberikan spirit baru. Lah Rizik Syihab spiritnya apa? Asal golok. Habib Lutfi bin Yahya spiritnya apa? Buat makam-makam baru.
Kan spirit-spirit yang nggak enak semua itu, Mas. Iya, spirit yang ini, yang mengancam eksistensi bangsa dan negara kan ya. Iya. Itu kan Jadi apa? kenapa, Mas? Ya, Monggo, saya izin monggo. masuk. Jadi kan Iya. tentu Pak Prabowo kurang lebih mendengar isu-isu atau desas-desus polemik Nasab dan sekitarnya yang 2 tahun ini kita perbincangkan di media sosial kan. Kalau Pak Prabowo kemudian mengambil dari klan Habib Alwi atau relasi-relasinya dari yang dekat dengan klan Habib Alwi, itu saya sendiri memandangnya itu sebagai keputusan yang melawan nasionalisme dan melawan apa namanya ya, melawan spirit dari kejeneralan beliau untuk mengamankan bangsa dan negara begitu. Betul, 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 Mas. Betul. Nanti lagu kebangsaan diganti ya tarim nanti kan jadi repot juga, Mas. Kalau Taruhlah gini ya, silakan. misalnya di Menteri Agama misalnya kegiatan santri lagunya bukan ya Lalwaton tapi malah ya tarim nanti kan jadi repot juga, Mas nanti. Iya. Yang menjadi sorotan pertama saya adalah tentang nasionalismenya atau cinta, kesetiaan, loyalitas terhadap bangsa dan negara ya. Kalau menteri atau wakil menteri atau apapun itulah dari klan Habib Alwi dan mukibin-mukibinnya itu sudah tertakar oleh kita bahwa mereka tidak memiliki spirit itu. Kan bahaya ya kalau pemerintahan kita diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki spirit untuk menjaga keberlangsungan bangsa dan negara kita. Jadi kecerdasan spiritual itu kan tidak hanya bersumber dari agama, Mas, tapi bersumber dari hikmah-hikmah kehidupan. Seorang pemimpin itu kan harus memiliki kecerdasan spiritual, bisa mengambil hikmah-hikmah kehidupan ini bisa menjadi spirit hidupnya, dan dia juga bisa memberikan spirit kepada orang lain. Nah, spiritnya itu harus spirit nasionalisme yang disebutkan Mas Rifki tadi itu. Spirit nasionalisme, spirit kebangsaan, dan jangan spirit-spirit yang bersifat rasial. Repot. Spirit Ba'alwi ini kan spirit glorifikasi dan interpolasi semua, Mas. Yang nampak di permukaan sekali lagi. Bocil-bocil ceramah itu kan spiritnya spirit fiktif. Spirit fiktif semuanya, kisah-kisah fiktif. Dan kalau di antara mereka dan muhibinnya yang harus dipilih karena mungkin rekomendasi dari Habib, kan spiritnya jadi spirit glorifikasi klan Pak Alwi nanti. Ini saya bukan bersifat rasial, Mas. Justru saya ini merasakan sistem rasial yang mereka ciptakan di negeri ini, Mas. Menganggap kelas kedua masyarakat pribumi itu sangat menyinggung saya, Mas. Saya sebagai orang yang dilahirkan di muka bumi ini, sebagai hamba Allah yang sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, betul-betul telah dimuliakan anak cucu Adam, kemudian dianggap sebagai kelas ketiga di hadapan mereka, kelas di bawah Habib, itu kan tersinggung saya, Mas. Mas Rifki tentu juga tersinggung lah, semua rakyat yang normal ini tersinggung. Ya, Profesor Mahfud MD kan juga mengatakan begitu, orang yang tidak terganggu dengan statement-statement dan perilaku klan Habib Alwi itu butuh dipertanyakan kebangsaannya. Kan begitu ya, masa enggak ini? Okelah begini ya. Okelah kita berbeda pendapat. Satu sisi ada yang mengakui bahwa Habib itu cucu Nabi, kemudian di sisi lain ada yang tidak mengakui. Okelah kita berbeda pendapat. Tapi kan urusan-urusan lain itu kita harus sepakat bahwa itu sangat berbahaya bagi bangsa dan negara ya, tentang pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, klaim pahlawan, pembelokan silsilah nasab dan lain sebagainya itu. Masalah kenasaban kan kita sudah husnudzon 1 abad, Mas. Itu kurang apanya itu? Husnudzon 1 abad itu sebenarnya sudah waktu yang tidak lama, tidak sebentar. Waktu yang lama itu untuk memperbaiki diri mereka, kita itu husnudzon 1 abad. Tapi rupanya mereka nggak punya malu, nggak tahu malu, nggak memiliki rasa malu, muka-muka gedek semua itu, Mas. Sampai masih macam menganggap kelas, kebablasan lah istilah Gus Yahya itu. Yang Cina sudah nggak merasa sebagai kelas di atas kelas pribumi, yang Arab kebablasan itu, Mas. Kebablasan sampai sekarang kata Gus Yahya. Kebablasan sampai sekarang itu kan parah itu, Mas. Ini kan bukan hoak ini, Mas. Dan Pak Prabowo sendiri kan pernah saya saksikan dalam pidatonya itu kan, sebenarnya kan nyindir, jangan sampai ada kita ini dianggap kelas ketiga, bahkan di bawah anjing katanya. Di bawah anjing ya itu. Itu sebenarnya kan kalau saya melihat ya spirit Pak Prabowo, kemudian ada lagi mantan MK
dan spirit dari Pak Jokowi itu apa ya, diametral berbeda dengan spirit yang dibawa oleh klan Habib Alwi. Makanya kalau sampai mengangkat kabinet dari klan Habib Alwi dan mukibin-mukibinnya, itu bahayanya itu apa ya? Bagi saya itu berlipat-lipat karena artinya kita bisa memancing Pak Prabowo Paling itu tidak mengkhianati prinsipnya sendiri itu. mengkhianati prinsipnya sendiri dan berdampak kepada bangsa Indonesia secara keseluruhan, Mas. Iya iya, setuju setuju setuju. Makanya Dampaknya kurang lebihnya gimana ya? iyalah, Bisa dieksplorasi. spirit Pak Prabowo itu kan ingin membangun kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan ada kasta, jangan ada kelas, kesemuanya dibangun atas dasar kesetaraan dalam berbangsa dan bernegara ini. Kan menarik spirit Pak Harmoko itu. Itu Ya, pemimpin yang punya spirit. Tapi kalau nanti Pak Prabowo harus mengangkat menteri atau wakil menteri dari Habib atau Muhyiddin, kan spirit itu menjadi dipertanyakan, Mas. Iya, menjadi patah begitu. Menjadi patah. Lah, dampaknya apa terhadap bangsa sistem kelas itu? Iyalah, wong kita ini bangsa ini ingin kita bawa ke depan itu bangsa yang berperadaban dalam ruang yang sama, sesama sebagai warga negara itu bagaimana bisa merasakan keadilan, persamaan dan kesetaraan. Kemudian harus melibatkan kabinet, di dalam kabinet beliau sosok dari Habib atau Muhyiddin yang tidak memiliki spirit itu nanti kan dampaknya di bawah kan luar biasa. Mungkin di depan Pak Prabowo mereka akan menghormati, Baik, ya. baik. Tapi bentuk feodalisme itu kan berbahaya. Arab itu kan sangat feodal sekali, Mas. Arab itu sangat feodal sekali. Kalau dengan atasan mereka merunduk, kalau dengan bawahan mereka itu menyepak. Makanya dan sudah terbukti di lapangan gitu. Ini bukan hipotesis tapi sudah realitasnya begitu yang sekarang kita rasakan, kita alami bersama gitu. Sumber-sumber konflik kebangsaan ini kan dari Arab, Mas. Selama ini yang saya saksikan. Dari buktinya apa? Ya, semua yang dilakukan Rizik Syihab itu sumber konflik semua itu, Mas. Kalau kata Gus Dur itu ya dia lagi gitu ya. Dia lagi. Kalau Pak Prabowo mencintai Gus Dur tentu akan terinspirasi oleh gaya-gaya Gus Dur dalam mengkritik Arab dari jalur Rizik Syihab ini, dari jalur imamah Rizik Syihab ini. Dan perlu diketahui, klan Pak Alwi itu sekarang ini ikonnya adalah Rizik Syihab, Mas. Ikonnya Rizik Syihab dan Lutfi bin Yahya. Jadi yang lembut Lutfi bin Yahya, yang kasar Rizik Syihab itu ikon Pak Alwi yang luar biasa. Dan itu berbahaya kalau terlibat dalam kabinet Pak Prabowo, karena spirit yang mereka bangun kan spirit feodalisme, spirit feodalistik, dan berbahaya untuk bangsa masyarakat secara luas. Apalagi kalau sama saja, apakah langsung Habib yang mereka libatkan, yang dilibatkan oleh beliau Pak Prabowo, atau Muhyiddinnya, sama saja. Karena Muhyiddin Habib itu punya ikatan yang kuat, yang sulit dipatahkan, Mas. Mereka kan punya prinsip lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, Mas. Padahal namanya salah mencintai itu bahaya sekali. Masa di dunia ini ada, kalau orang normal tentu akan mengatakan kamu mau nggak salah mencintai, tentu nggak mau, Mas. Mosok salah mencintai menjadi doktrin, itu kan doktrin menyesatkan itu, Mas. Doktrin yang tidak punya spirit namanya, Mas. Doktrin yang tidak punya spirit cinta namanya. Doktrin yang mematahkan spirit cinta itu namanya, Mas. Spirit cinta, ya. Dan ini ya, kalau ada klan Habib Alwi atau mukibin ya yang masuk kabinet, itu kan masyarakat bisa berpersepsi atau membaca, wah berarti ini menyetujui terjadinya pemalsuan makam, pemalsuan sejarah. Ya akhirnya ke sana nanti, Mas. Iya, dan lain sebagainya. Itu kan menjadi sentimen negatif, dua, ya memunculkan friksi sosial itu nantinya kalau saya baca ya. Karena masyarakat kan terluka dengan pemalsuan makam, pemalsuan silsilah. Ada doktrin yang berbahaya kan, Mas, dan itu pernah dipidatokan oleh Ustadz Miftah. Apa bahayanya? Ustadz Miftah kan pernah mengatakan, ini bukan hoak. Dia pernah mengatakan, kalau ada Habib yang benar, diikuti. Kalau ada yang tidak benar, nggak usah diikuti, tapi tetap harus dihormati. Dia kan mengatakan begitu, Mas, tapi tetap harus dihormati. Nah, kalau memecah nasionalisme masa masih dihormati, Mas? Iya. Kalau membuat kelas masa masih dihormati? Kita kan orang Jawa itu kan menghormati orang yang menghormati kan, Mas. Tradisi kita di Jawa itu kan akan menghormati pada orang yang menghormati. Kalau misalnya Mas Rifki tidak menghargai saya, masa saya justru menghargai Mas Rifki atau sebaliknya? Saya tidak menghargai Mas Rifki,
masa Mas Rifki saya tuntut untuk menghargai saya, kan nggak bisa, Mas. Iya, itu kalau Jawa ya, tapi Jawa. kalau Klan Habib Alwi begitu. Iya, dan itu kan berbahaya. Dan itu sudah dipidatokan oleh Ustadz Miftah loh, Mas. Miftah itu. Ya, Iya. Jadi kalau ada Habib benar, ikuti. Kalau nggak benar, ngajak nggak benar, ya jangan diikuti. Tapi harus dihormati, kan masih. Nah, Ya. nanti saya khawatir kalau baik Habib maupun Muhyiddin jadi masuk ke kabinet Pak Prabowo, nanti sungkan menindak penyakit sosialnya Rizik Syihab dalam sistem sosial politik ini yang selalu bikin masalah, itu kan jadi problem nanti, Mas. Iya. Jadi tidak bisa bersikap tegas ya pemerintah. Tidak bisa bersikap tegas nanti. Nanti tetap menghormati meskipun salah, kan jadi repot nanti, Mas. Iya. Loh, itu doktrin yang sudah masuk loh. Menyelamatkan menyelamatkan imigran Yaman satu orang atau satu klan, tapi mengorbankan seluruh bangsa Indonesia yang lain. Gitu. Iya, tetap menghormati. Lah, bagaimana kalau ada kasus Cikarang misalnya dari Habib yang curanmor misalnya, kita nggak mengikuti dia, nggak mengikuti ikut sama-sama jadi curanmor. Tapi karena kita menghormati, akhirnya kita sungkan untuk menangkap. Ya. Oh, itu kalau belum ada tes Kiai Imad mungkin ya sungkan juga itu menangkap, Mas. Mungkin dihalalkan itu motor itu. Dihalalkan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan. Tapi karena setelah ada tes Kiai Imad kan jadi orang berani semua ini sekarang. Berani semua, ya. Nah, kita ini harus realistis sekarang ini. Pak Prabowo sebagai presiden yang kita cintai, yang kita hormati, saya berharap juga betul-betul melihat fenomena diskursus nasab ini sebagai bentuk pertimbangan untuk mengangkat baik dari kalangan Habib maupun Muhyiddin untuk terlibat jadi dalam kabinet Pak Prabowo. Karena ini kan kaitannya dengan kepemimpinan, Mas. Kalau sebagai warga negara kita nggak bisa mengganggu, mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, Mas. Ya, kita tentu akan secara normatif begitu, tapi secara sosiokultur kan tetap harus dipertimbangkan ya. Iya, apalagi kalau dalam konteks kepemimpinan, mereka itu sebagai warga negara kita hormati, bahkan kita sudah sabar 1 abad menghormati mereka, tapi kan tetap kita harus menolak sistem kelas yang mereka ciptakan. Jangan sampai ada kelas kita itu di bawah kelas Mbak Alwi. Gimana masuk cucu andek Belanda kok harus di atas kelas kita, itu gimana? Mereka tidak kita jadikan kelas di bawah kita, itu sudah baik loh, Mas. Kita setarakan dengan kita. Ya, iya. Kalau masa dulu, kalau dalam sistem peperangan lawan kalah itu jadikan budak, Mas. Nah, kalau orang Jawa kan enggak, Belanda kalah ya tetap Pak Alwi kita muliakan, kita jadikan sebagai warga negara. Itu kan udah enak, Mas. Nah, harusnya mereka tahu malu mau menciptakan kelas itu malu. Dihormati, dijadikan setara sesama sebagai warga negara, harusnya sudah anugerah tertinggi untuk klan Pak Alwi di negeri ini, Mas. Ya repot kalau kita memasukkan klan yang tidak tahu malu, tidak tahu balas jasa kepada bangsa ini, yang lama ngelunjak gitu kan repot akhirnya ya. Jadi seperti kita memberi legitimasi bahwa silakan kerjakan terus apa yang kamu kerjakan, kan begitu ya? Mereka nggak kita jadikan kelas di bawah kita loh, Mas. Mereka kita jadikan kelas setara dengan kita loh. Harusnya mereka paham. Kok malah mereka kebalik yang menjadikan kelas kita di bawah mereka? Ini kan kurang ajar itu, Mas. Nggak tahu malu itu. Apakah ini hoax? Nggak ada pidatonya kok, Mas Rifki mungkin juga menyimpan kan itu datanya itu. Banyak, datanya banyak. Datanya itu. Nah, saya kira Pak Prabowo melihat ini lah, mempertimbangkan ini. Karena nggak akan menjadi spirit kebangsaan, nggak akan. Jadi orang yang di kabinet itu orang yang harus memiliki spirit kebangsaan yang kuat, Mas. Spirit nasionalisme yang kuat. Sehingga dia bisa mendapatkan spirit nasionalisme, bisa memberikan spirit nasionalisme kepada bangsa ini. Iya. Dan apa namanya ya sebab ini sudah di ujung perbincangan, saya juga sama seperti Yai Tamam berharap bahwa Pak Prabowo tetap teguh dengan prinsipnya tentang nasionalisme, tentang cinta tanah air, tentang membela warga pribumi Nusantara yang dulu dipandang sebagai di bawah anjing bahkan. Itu kan pidato beliau sendiri. Dan orang-orang Arab atau Yaman saat itu di atas kelas kita dan menjadi antek penjajah Belanda. Dan sekarang itu terjadi proses-proses penjajahan itu yang sudah dijelaskan oleh Yai Tamam melalui teori Foucault, kemudian ya berbagai macam teori Jurilina, kemudian tentang hegemoni kelas sosial itu kan berlangsung di mereka, Mas. Berlangsung kan sekarang ini keributan keriuhan ini kan karena perilaku dari klan Habib Alwi. Jadi kalau Pak Prabowo itu mengangkat klan Habib Alwi dan mukibin-mukibinnya ke kabinet, itu semacam mengkhianati orasi dari Pak Prabowo sendiri tentang nasionalisme dan
pembelaannya terhadap pribumi Nusantara gitu. Sama, saya dengan Pak Jokowi itu kan tidak 100% setuju, Mas. Tapi kan wajar sebagai pemimpin kan ya plus minus ada kekurangan kelebihan. Tapi Iya, kalau Pak Jokowi harus diperlakukan oleh Rizik Syihab seperti itu kan saya jadi tersinggung. Sampai dituntut berapa triliun, 5 triliun atau berapa itu. 5.400 sekian triliun gitu. Masya Allah, itu kan kurang ajar ya Pak. Iya, iya. Dihormati sebagai imigran menjadi WNI turun-temurun dalam kesetaraan yang luar biasa. Mereka itu arogan dan jumawa itu loh Mas, seperti pemilik negeri ini mereka itu Mas. Jadi dan mereka Habib Rizik itu di mata Muhyiddin tetap dihormati loh Mas. Gus Miftah itu sangat menghormati Habib Rizik masih loh Mas. Dia katakan sendiri itu. Masih ya. Meskipun nggak ngikuti sangat menghormati. Lah gitu tuh kalau jadi menteri gimana Gus Miftah? Masih menghormati sosok yang suka huru-hara begitu. Iya, itu satu ya, iya, dari sikap ya. Dua, kompetensinya kan ya menurut saya kompetensinya di bidang tata negara, administrasi negara itu atau kepemimpinan organisasi itu dalam penilaian saya itu enggak ada. Nanti anak-anak SMA pada tertawakan Mas ketika dia nguyuk-nguyuk kepalanya istri itu. Iya. Mentertawakan itu. Itu menandakan emosinya lemah itu. Kecerdasan emosinya sangat lemah itu Mas. Iya. Itu. Nah itu Mas Rizky. Gimana? Ya itu. Monggo Mas. Monggo. Last statement ya untuk perbincangan malam ini. Jadi saya berharap kepada Bapak Prabowo, pemimpin presiden yang kita cintai, kita akan mendukung Pak Prabowo untuk memimpin negeri ini dengan kapasitas kita sebagai warga negara yang ingin mengambil bagian sesuai dengan kemampuan kita, membangun peradaban, kemanusiaan untuk bangsa ini biar menjadi lebih baik dan bermartabat, dan kita akan mencoba meminimalisir gerakan-gerakan yang secara terus-menerus dalam keberlangsungan Rizik Syihab yang kambuh, sembuh ketika di penjara, begitu keluar penjara kambuh lagi begitu katakan. Nah, itu akan kita minimalisir dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat ini memahami bahwa gerakan Rizik Syihab yang kambuh sembuh itu adalah sesuatu yang memang tidak bagus untuk di negeri ini. Kalau di Yaman bagus, di negara-negara timur itu sering terjadi konflik. Saya tidak ingin sebagai bangsa ini niru-niru seperti negara-negara di Timur Tengah yang serat dengan konflik itu. Oleh karena itu kita menerima sebagai dan senang dalam kesetaraan dengan imigran Yaman dari klan Ba'alwi sebagai bagian dari bangsa ini. Tapi dalam konteks kepemimpinan di kabinet, setidaknya dalam diskursus nasab ini bisa dilihat belum pantas untuk masuk dalam kabinet, baik Habib maupun Muhyiddinnya, karena itu akan berdampak luar biasa terhadap peradaban bangsa ini. Tetapi dalam ruang berbangsa dan bernegara, dalam ruang kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan menerima karena itu sudah sah dalam konteks hukum negara mereka sebagai warga negara Indonesia. Tapi dalam konteks ruang kepemimpinan kita mengingatkan untuk betul-betul mempertimbangkan kalau ingin melibatkan Habib maupun Muhyiddin di kabinet, karena kita ingin para pemimpin itu betul-betul yang memiliki spirit, yang paling tidak spirit kebangsaan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan spirit kesetaraan, bukan spirit kelas. Kalau Muhyiddin jadi masuk kabinet, paling tidak spirit kesetaraannya kan sudah runtuh Mas, karena mereka ikhlas. Muhyiddin itu kan ikhlas jadi kelas di bawah Habib Mas. Nah, itu kan dalam konteks spirit kesetaraannya kan berarti sudah runtuh. Dan jangan sampai pemimpin itu tidak memiliki spirit kesetaraan untuk membangun kesetaraan bangsa ini. Sehingga di negeri ini tidak ada kelas lagi, tidak ada hegemoni, betul-betul sauyunan, istilah Kiai Imad itu. Hidup berbangsa dan bernegara dalam konteks kemanusiaan, keadilan dan persamaan dan kesetaraan. Itu aja Mas Rifki. Terima kasih. Ya, terima kasih Yai Tamam. Singkat saja tadi saya mau mengutip Yai Tamam. Apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan klan Habib Alwi itu bagus kalau di Timur Tengah. Jadi untuk mengoptimalkan keberadaan mereka di dunia, itu baiknya Pak Prabowo mengirim mereka ke Timur Tengah mungkin. Biar bermanfaat. Teman-teman, demikian perbincangan malam hari ini. Kita jumpa lagi di perbincangan berikutnya.
mungkin dengan topik yang sama ataupun dengan topik-topik yang berbeda. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kekurangan teknis, kendala teknis dan lain sebagainya. Silakan letakkan gagasan-gagasan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.